Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersuka cita karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau melandasi segala sesuatu di dalam Engkau dengan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, berikan kami pengertian untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau dan kami bertumbuh lewat firman-Mu. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, semua ambil Alkitabnya bersama Mama dan Papa. Kita baca bersama-sama dalam Matius pasalnya yang ke-8. Matius pasal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Matius pasal 8 ayat 14 sampai 22. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarkanlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kalau sudah hari Sabtu, hari Senin, kakaknya mau bahas tentang bagaimana kalau kita percaya sama Yesus, Tuhan mengerjakan mujizat, yaitu kesembuhan. Bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan. Nah, di situ juga tadi ada bercerita bahwa selain Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, orang-orang kerasukan setan pun setan-setan diusir oleh Yesus. Itu membuktikan bahwa Yesus itu penuh dengan kuasa. Amin. Nah, hari ini bisa Ibu mau sambungkan bagaimana cara untuk mengikuti Yesus. Nah, tadi Alkitab kita udah baca bersama-sama bahwa hal mengikuti Yesus. Ada orang yang datang dan katakan sama Yesus, "Guru, aku mau ikut engkau, tapi aku mau ikut Tuhan Yesus." Lalu Tuhan Yesus bilang sama dia seperti ini, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Ada lagi yang bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, aku mau mengikuti engkau, tapi izinkan dulu aku menguburkan ayahku." Yesus bilang, "Nah, biarkanlah orang mati menguburkan orang-orang matinya, tetapi kamu ikutlah aku." Nah, apa sih yang mau kita pelajari hari ini dari firman Tuhan itu? Kenapa? Apa yang paling penting dari kita mengikuti Tuhan Yesus? Nah, kita mau belajar sama-sama tentang betapa pentingnya kesungguhan kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah, nggak main-main. Hari ini ikut, nanti nggak ikut. Atau karena aku di lingkungan teman-temanku, aku nggak mau mengaku kalau aku anaknya Tuhan Yesus. Atau hidup kita nggak jadi berkat, jadi kita nggak bisa mencerminkan kalau kita anaknya Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus datang dari surga. Dia meninggalkan kemuliaannya, dia meninggalkan keagungannya, dia meninggalkan surganya yang begitu luar biasa. Dia datang ke dunia dan jadi sama dengan manusia. Dia yang adalah Tuhan mau jadi sama dengan kita, untuk mengerti kita, untuk pahami kita, bahkan untuk menebus dosa kita. Jadi Yesus rela memberikan segala-galanya. Yang penting anak-anak, Miss Evi dan semua orang percaya sama Tuhan Yesus dan masuk ke dalam kerajaannya, surga, kerajaan yang kekal. Nah, karena Yesus rela meninggalkan segala-galanya, Yesus juga mau katakan sama kita, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus lebih sungguh-sungguh.
Makanya Tuhan Yesus bilang serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mau bilang, kalau ikut aku kamu harus lepaskan segala-galanya untuk fokus sama aku. Maksudnya apa sih, Miss? Aku nggak mengerti ya. Melepaskan segala-galanya untuk kamu harus belajar untuk lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ibadah dengan sungguh-sungguh, baca firman dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Lakukan semuanya dengan kesungguhan hatimu kepada Tuhan. Walaupun ibadahnya masih di rumah karena sekolah minggu online loh, Miss. Ibadah Jumat masih di rumah loh, Miss, gak di sekolah. Tapi bukan berarti kamu ibadah asal-asalan, sambil tidur-tiduran, sambil makan, sambil lari-lari, enggak. Walaupun di rumah, lakukan dengan kesungguhan hati. Duduk yang manis, baju yang rapi, baca Alkitab, bawa Alkitabmu, dengarkan firman. Itu namanya ibadah yang sungguh-sungguh. Ikut Tuhan Yesus. Walaupun misnya nggak lihat, walaupun guru-guru nggak lihat, guru sekolah minggumu nggak tahu, mama papa mungkin nggak lihat, tapi tunjukkan kalau kamu mau mengikuti Yesus dari kesungguhanmu dalam beribadah, dalam berdoa, dalam baca firman Tuhan, dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang kedua, apa sih Miss yang mau kita pelajari? Tuhan Yesus juga bilang sama muridnya, waktu dia bilang, guru tunggu, aku kuburkan dulu papaku. Tuhan Yesus bilang, biarkan orang mati menguburkan orang mati, kamu ikut aku. Kenapa sih Tuhan Yesus mau bilang seperti itu? Bukan berarti mama papamu nggak perlu kamu kasihi, atau loh Miss kalau mereka meninggal aku nggak boleh ada. Bukan. Miss Evi mau bilang bahwa Tuhan Yesus harus jadi yang utama di dalam segala sesuatu. Amin. Bukan berarti mama dan papa nggak utama atau keluargamu nggak utama, tapi jadikan Yesus yang paling utama dari segala sesuatu. Kadang-kadang game bisa buat Tuhan Yesus jadi nomor 2. Benar enggak? Kamu asik main game, kamu lupa sama Tuhan Yesus. Kamu lupa harus baca Alkitab, kamu lupa harus belajar, kamu lupa harus bantu mama dan papa. Karena saking asiknya main game, itu membuat Tuhan gak jadi nomor 1, tapi nomor 2. Hari ini kita belajar, kalau kita mau mengikuti Yesus, ikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau mengikuti Yesus, jadikan Yesus yang paling utama dalam kehidupan kita. Dengan begitu, kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencerminkan sikap hidup yang sungguh-sungguh orang percaya. Sungguh-sungguh kalau orang lihat, gak perlu kita ngomong, aku loh anak Tuhan Yesus. Orang bisa lihat dari hidup kita, wih sikapnya manis, wih dia menghormati orang tua, wih cara bicaranya sopan, wih kalau dia ibadah dia sungguh-sungguh. Itu mencerminkan kesungguhan kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Hari ini Miss Evi harap anak-anak SD Kristen Elim jangan jadi anak SD Kristen Elim KTP-nya Kristen, tapi sikapnya nggak orang percaya, tapi cara bicaranya suka meso, tapi nggak menghormati orang tua. Tapi jadilah orang percaya atau orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, yang mencerminkan sikap hidupnya. Mengikuti Yesus itu, dia mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, dan dia menjadikan Yesus yang utama dalam hidupnya. Demikian cerita firman Tuhan Miss Evi. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikuti Yesus dan menjadikan Yesus yang utama dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas belajar mengajar, Roh Kudus yang pimpin semua kami, berikan hikmat buat setiap anak-anak didik kami, anak-anak SD Elim, walaupun mereka belajar di rumah, mereka belajar dengan baik, dan biar mereka menjadi anak-anak yang berhasil, dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Orang tua semua diberkati, yang membimbing mereka dalam belajar pun Tuhan berikan kesabaran dan hikmat. Semua guru-guru yang mempersiapkan materi dari sekolah pun Tuhan menolong. Ibu Susi pun Tuhan pulihkan dan sembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang pimpin, dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom anak-anak, selamat belajar.